Duet Erick Thohir dan Ratu Tissa dinilai cocok pimpin PSSI. Menjabat Menteri BUMN, apakah Erick Thohir boleh rangkap jabatan jadi Ketua Umum PSSI? Bagi Erick Thohir, mencari 11 orang untuk bentuk timnas Indonesia yang kompetitif tidaklah sulit. Ratu Tissa ajukan diri jadi Wakil Ketua Umum PSSI. Amankah masa depan Sinteyong di timnas Indonesia? Iwan Budianto tidak mau jadi pengurus PSSI lagi. Tak etis mengingat tragedi Kanjuruhan. Wakil Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 Iwan Budianto memastikan diri tidak akan maju menjadi calon komite eksekutif atau EXO PSSI. Hal ini dilatar belakangi tragedi Kanjuruhan. Sebagai Direktur Utama Arema FC IB, sapaan akrab Iwan Budianto merasa tak elok dan etis menduduki jabatan salah satu EXO PSSI untuk periode 2023-2027 tersebut. Rasanya tidak elok dan juga tidak etis jika saya kembali duduk di EXO PSSI. Itu sebabnya saya tidak mau mencalonkan dan tidak bersedia dicalonkan, kata Ibe dalam keterangan tertulis dikutip dari laman PSSI. Lebih jauh, Ibe menyampaikan harapannya terkait Kongres Luar Biasa KLB PSSI yang tinggal sebulan lagi digelar dapat berjalan lancar. Menteri BUMN Erick Thohir telah mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI yang baru untuk periode 2023-2027. Akan tetapi timbul satu pertanyaan dari manuver ini. Jika Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, haruskah ia mundur dari jabatannya sebagai Menteri BUMN? Ada beberapa aturan yang membahas mengenai apakah seorang menteri boleh untuk menjabat sebagai posisi Ketua Umum Federasi Cabang Olahraga. Misalnya, ada satu aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional atau UU SKN nomor 3 tahun 2005. Dijelaskan dalam aturan tersebut bahwa tak ada larangan adanya rangkap jabatan untuk posisi Ketua Umum Federasi Cabang Olahraga. Tetapi perlu diketahui, ada jenis rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan dalam pemilihan Ketua Umum Federasi Olahraga. Rangkap jabatan tidak boleh dilakukan oleh Ketua Komite Olahraga Nasional atau KONI, ataupun pemimpin dari organisasi turunannya. Ratu Tissa Destria akhirnya resmi mengajukan diri menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Alhamdulillah, tadi saya mengembalikan formulir kesediaan dicalonkan sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Saya datang bersama perwakilan yang mengusulkan saya. Ada Asprof Banten, Perserang dan juga PSIM, kata Ratu Tissa usai mengembalikan berkas. Menilik dari masa lalu, ketika itu Ratu Tissa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSSI periode 2017-2020. Salah satu kerja nyata yang ia lakukan adalah dengan mendatangkan Sinteyong. Tak mudah untuk mendapatkan persetujuan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bisa dibilang, cara yang dilakukan oleh Ratu Tissa cukup memaksa hingga akhirnya Sinteyong mau memenuhi keinginannya. Setelah itu Sinteyong bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Sekjen dan EXO PSSI secara diam-diam di Malaysia. Hingga pada akhirnya Sinteyong menerima ajakan Ratu Tissa untuk menjadi pelatih timnas Indonesia usai pertemuan dengan Ketua Umum PSSI dan jajarannya. Kemudian pertanyaannya, dengan hadirnya kembali Ratu Tissa di PSSI ini, mampukah membuat Sinteyong bertahan di timnas Indonesia nantinya? Pencalonan diri Erick Thohir untuk menjadi Ketua Umum PSSI mendapatkan dukungan dari Raffi Ahmad. Raffi Ahmad menyorot nyali yang dimiliki mantan Presiden Inter Milan tersebut. Kami dukung Pak Erick Thohir. Kami yakin Pak Erick Thohir punya nyali untuk membenahi sepak bola Indonesia, kata Raffi Ahmad. Bagi Raffi Ahmad, dengan nyali yang ditunjukkan Erick Thohir dalam membangun sepak bola ke arah yang lebih baik tidak perlu diragukan lagi. Karena dengan nyali Pak Erick, dengan keberaniannya, dengan kepemimpinannya yang modern, Pak Erick bisa mengubah sepak bola Indonesia yang bersih, maju dan modern. Saya siap membantu Pak Erick mendorong perbaikan sepak bola Indonesia ke depan, ucap Raffi Ahmad. Ratu Tissa Destria menyinggung soal dua nama bakal calon Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Lanyala Mataliti. Ratu Tissa yang maju menjadi Wakil Ketua Umum PSSI memilih bersikap netral. Akan tetapi, mantan Sekjen PSSI itu secara terang-terangan memuji kinerja Erick Thohir yang sudah malang melintang dalam mengurus organisasi olahraga termasuk klub sepak bola sekelas Inter Milan. Yang pasti pertama saya mengagumi figur Erick Thohir. Saya terlibat di FIBA Asia Cup. Saya belajar dari beliau. Dan banyak yang saya dapat pemikiran Pak Erick untuk program yang presisi, kata Ratu Tissa di GBK Arena Jakarta Minggu 15 Januari 2023. Di sisi lain, Ratu Tissa menekankan bahwa sosok Lanyala Mataliti juga punya kelebihan tersendiri. Salah satunya pengalaman memimpin PSSI di masa silam. Dia terkenal dan kita perlu lihat juga pemikirannya. PSSI tidak pernah lepas dari histori. PSSI punya keunikan masing-masing dari seluruh ketua umumnya, terang Tissa. Presiden klub Persikabo 1973 Bima Del Piero Wirya Jakarta mendukung Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI dan Ratu Tissa sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027.
Kita dari Persikabo mengusulkan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum dan Waketumnya Mbak Ratu Tisa. Kita tahu track record Ratu Tisa. Secara prestasi di sepak bola juga baik. Dia ketika jadi sekjen memberikan dobrakan baru juga. Kata Bimo di Hotel Sultan Jakarta Ahad 15 Januari 2023. Bimo optimistis sejauh ini Erick Thohir lebih unggul. Kendati demikian, dia akan menanti hingga semua berjalan sesuai prosesnya. Dari kita kelihatannya Pak Erick yang menang secara momentum. Tapi kita lihat nanti bulan depan bagaimana, kata Bimo. Erick Thohir menjelaskan, masalah sepak bola Indonesia dari dulu tak pernah berubah, yakni pembinaan usia muda yang tak berjalan dengan baik, pengelolaan kompetisi yang semrawut, integritas dan fair play dalam kompetisi, serta industri sepak bola yang tidak profesional. Mencari 11 orang dari 270 juta rakyat Indonesia untuk membentuk tim nasional yang kompetitif tidaklah sulit. Jika semua hal itu kita benahi dengan benar, tim nasional sebuah negara hanya sekuat kompetisi liganya. Liga yang kuat akan menghasilkan tim nasional yang kuat. Liga yang lemah, maka tim nasional lemah. Sekarang sudah saatnya sepak bola kita naik kelas, sebut Erick Thohir. Membenahi sepak bola, kata Erick, bukan hanya urusan teknis seperti taktik atau formasi, melainkan juga urusan manajerial bisnis, penegakan hukum, juga urusan political will dan dukungan. Di samping itu, Erick Thohir punya pengalaman panjang di sepak bola. Erick Thohir membenahi manajemen Inter Milan, yang kala itu sedang terpuruk hingga mendapatkan investasi dari Suning Holding Group asal China. Langkah Erick Thohir itu dianggap sebagai sebuah terobosan lantaran sebelumnya klub sepak bola Italia terkesan tertutup untuk investasi asing. Itulah sebabnya manajemen Inter Milan pernah berterima kasih kepada Erick Thohir. Erick Thohir juga pernah menjadi pemegang saham mayoritas di DC United, klub sepak bola Liga Amerika Serikat. Kemudian di dalam negeri, Erick Thohir adalah pemilik Mahaka Sport yang pernah menggelar Piala Presiden 2015 untuk mengisi kekosongan kompetisi setelah PSSI mendapat sanksi dari FIFA. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong dikabarkan akan kembali ke kampung halamannya di Korea Selatan pada 16 Januari 2023. Keputusan Sinteyong pulang ke Korea Selatan saat ini jadi perhatian media asing. Menurut media Vietnam The Tao 247, kontrak Sinteyong dengan PSSI masih akan berlaku sampai akhir 2023. Dengan kondisi seperti itu, pelatih asal Korea Selatan itu akan tetap amban tugas memimpin tim U20 Indonesia di Piala Dunia U20. Turnamen ini akan menentukan nasib Sinteyong. Sinteyong sendiri akan pulang ke Korea Selatan usai induk sepak bola Indonesia PSSI hari ini Minggu 15 Januari 2022 sedang mengadakan kongres biasa. Pemilik klub FC Bekasi City Atta Halilintar mendukung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. YouTuber kondang itu sangat berharap Erick Thohir terpilih dalam kongres luar biasa PSSI yang dijadwalkan 16 Februari 2023 agar sepak bola nasional jauh lebih maju di segala bidang. Saya menaruh harapan terhadap Pak Erick. Sudah waktunya PSSI butuh kapasitas kepemimpinan yang bersih, profesional, dan punya visi yang luas, agar potensi sepak bola nasional yang besar bisa melahirkan prestasi tinggi, jelas Atta Halilintar. Sebab selama ini tidak jelas mau dibawa kemana, bagaimana bisnisnya, lalu kepastian kompetisi yang bisa saja sewaktu-waktu berhenti. Semoga dengan adanya gerakan dan perubahan baru yang diusung Pak Erick Thohir kita punya liga yang bagus seperti negara-negara tetangga, ujar Atta berharap. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh memberikan pesan keras untuk sepak bola tanah air. Ia meminta agar Liga 2 dan Liga 3 dilanjutkan. Hal ini tampak dalam sebuah unggahan akun Instagram pribadinya @SandyWalsh yang diposting melalui story-nya. Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan hashtag pesepak bola bersatu, dan kemudian di bawahnya ia menuliskan untuk melanjutkan Liga 2 dan Liga 3. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyatakan dukungan secara terbuka kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Gibran mengatakan alasannya mendukung Erick Thohir karena melihat sepak terjangnya di dunia sepak bola. Tentunya tak hanya di kancah sepak bola nasional tapi juga internasional. Pengalaman di Inter Milan dan lain-lain, beliau yang paling pengalaman paling profesional, jelas Gibran. Menilik situasi persepak bolaan Indonesia, Gibran mengatakan sosok Erick Thohir sangat diperlukan. Saat ini situasi kalau bisa dibilang chaos lah ya, kita butuh seorang yang profesional, berpengalaman dan berkomitmen. Saya rasa orangnya benar-benar nothing tulus membesarkan sepak bola Indonesia ya Pak Erick Thohir, tegas Gibran Raka Buming Raka. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.